Wahai pemuda, Wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, hendaklah giat hendaklah giat agar agama menjadi kuat. tamannya rindang berbunga. Aku akan sampaikan dakwahmu ke seluruh penjuru dunia. Bincang bersama Mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri Ayubi, lahir tanggal 2 bulan 9 tahun 1964, masuk Jamiah di Bandung tahun 1983, selama 2 tahun di Bandung, lalu pindah ke Parung, dan saya beserta kawan-kawan sangkatan saya termasuk angkatan yang pertama di Parung. Tamat tahun 1986. Saya sudah mengabdi sebagai mubalik selama 30 tahun lebih, dan sekarang saya sudah pensiun. Lalu dengan kehendak Allah Ta'ala, ketika terjadi pemilihan pengurus baru periode 2019-2022, saya terpilih sebagai Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Peninggilan. Sejak kecil ya, sekitar SMP-an begitu, saya terinspirasi oleh mubalik-mubalik yang ada untuk bisa juga seperti mereka. Kelihatannya menarik menjadi seorang mubalik dalam pikiran saya. Maka saya berusaha untuk mengkondisikan diri saya agar seperti seorang mubalik di Peninggilan. Sewaktu saya mengikuti pendidikan di SLA, saya di Peninggilan Gondrong dan Tangerang itu ada pembinaan sekolah jurnalistik oleh Bapak Daeng Patundru, Abdurrahim Daeng Patundru. Beliau selalu mengajarkan kepada kita di sini, para Hudam dan LI. Lalu oleh pengajar jurnalistik itu kita dianjurkan untuk bikin karya tulis. Di antara sekian karya tulis saya yang dianggap baik gitu ya. Nah, dia anjurkan ini kalau bisa disampaikan dalam khutbah. Nah, maka latihanlah saya itu untuk bisa menyampaikan itu, latihan khutbah gitu ya di rumah sendirian, sampai dari mulai bacaannya, lalu saya baca itunya jangan sampai ada yang salah karya tulis itu. Lalu saya latihan menghafal bacaan khutbah yang kedua dia, sampai saya hafal betul. Nah, akhirnya setelah itu tibalah giliran untuk menyampaikan khutbah. Kebetulan sebenarnya bukan giliran saya gitu ya. Hanya kebetulan ada paman kalau nggak salah yang ada jadwal khutbah, dia berhalangan. Nah, akhirnya ditunjuklah saya untuk menyampaikan khutbah. Dan akhirnya keterusan tuh. Sampai 1 bulan penuh saya jadi ngisi khutbah dia. Ini memang dari satu sisi bingung juga nyari bahannya dari mana gitu ya. Tapi karena banyak buku-buku orang tua yang bersumber dari jemaat, buku jemaat itu saya pelajari semuanya. Malah kalau dulu mah kalau nggak salah saya bukan baca itu, malah saya hafal itu. Ya, seperti karangan Bapak Maulwi Rahmat Ali. Ada yang dalam buku masyarakat, tentang masyarakat Muslim. Saya baca, bahkan saya hafalin itu ya. Nah, hingga seakan-akan saya ini udah kayak mubalik ya begitu ya. Jadi memang sengaja saya mengkondisikan saya untuk seperti itu. Nah, lalu ketika telah tamat sekolah, ya saya sudah disuruh daftar terus kemana-mana. Waktu itu untuk menjadi guru mudah. Gampang sekali itu. Malah kakak saya tuh, Pak Abdul Ghani, dia kan kepala sekolah. Udah sama aku saja katanya gitu ya. Sudahlah, ya nyobalah saya kan. Rasanya nggak enak bener ya.
apalagi dulu tuh bukan whiteboard itu ya kan, kapur gitu ya. Udah nggak betah lah. Udah saya kebetulan ada dengar-dengar tuh ada pendaftaran jamiah ya. Maka saya pergi ke Bandung akhirnya. Itu pun sebenarnya saya sudah telat 3 bulan tuh, udah ketinggalan pelajaran 3 bulan tuh. Tapi alhamdulillah masih diterima ide ya. Karena dites dulu juga ide ya, dites, diterima. Lalu masuklah saya ke jamiah. Nampaknya mudah-mudahan dari cerita saya dan mengkondisikan saya sebagai dulu istilahnya dikenalnya mu'alim gitu ya. Ya saya di sini dikenal mu'alim aja walaupun belum sekolah mu'alim gitu ya. Selama belajar di jamiah, saya itu ada 7 orang waktu itu satu kelas yang 3 tahun. Nah, saya ambil jurusan 3 tahun karena ada juga yang setahun. Sebenarnya kalau selama kita di asrama itu memang yang sangat dituntut adalah kedisiplinan kita ya. Kedisiplinan ini menjadi hal yang paling utama dan sangat diutamakan sama moral, akhlak gitu ya. Sebab barangkali keilmuan itu bukan hal yang paling utama dan segala-galanya. Ilmu mah bisa didapat nanti setelah justru ilmu kita berkembang, ilmu kita bertambah, wawasan berkembang dan semakin luas itu bukan di lembaga pendidikan, waktu dalam pendidikan itu ya. Kalau pendidikan kelihatannya sumpek bener gitu ya. Kayak sempit sekali masih ya. Masih bingung kadang-kadang kalau mau kalau disuruh KKN tuh ilmu tuh kayak nggak ada, kayak segini-gini aja itu nggak lalu berkembang ya. Lalu berkembang itu karena disuruh KKN. Malah saya pernah KKN selama 1 bulan itu ya. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya. Sampai harus khutbah, itu pengalaman pertama. Menyampaikan khutbah Idul Fitri. Nah, jadi ya dari situlah, dari pengalaman KKN itu ilmu bertambah karena gaul sih dengan masyarakat, dengan masyarakat jemaat maupun masyarakat di luar jemaat. Nah, lalu kita masuk lagi. Dan memang yang sangat ditekankan itu tadi kepatuhan. Walaupun demikian ya pelanggaran mah ada aja sih, nakal ya, barangkali itu kelemahan kita tuh. Ada kedisiplinan dia, misalnya keluar harus izin dulu, kadang-kadang nyelonong boy gitu ya. Nah itu tuh kalau kita keluar tanpa izin itu didenda. Kita dulu dikasih uang saku gitu ya, 2.000 rupiah itu buat beli sabun, beli apa, kita keperluan selama 1 bulan itu. Kalau saya dulu dikasih uang 2.000 habis bukan buat untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan membayar denda. Gitu ya. Karena suka melanggar gitu ya. Kali 2 kali itu didenda sekian gitu ya. Nah, jadi rupanya memang kedisiplinan inilah yang menjadi pangkal kita sukses ke depan gitu ya. Kalau ilmu tadi sekali lagi secara akademik gitu ya, itu bukan hal yang utama dan segala-galanya gitu ya. Tapi itu ilmu akan berkembang dan lebih luas. Kita mah mungkin di jamiah itu hanya untuk pokok-pokoknya saja lah. Hal yang pokok-pokok saja, hal yang utama-utama saja. Nanti penjabarannya itu di lapangan dan dia berkembang di lapangan. Dan karena memang tingkat kedisiplinan dimulai dari di mana kita belajar, nah itu akan ke bawah nanti di luarnya gitu ya. Tugas pertama saya di Jemaat Sadasari. Waktu itu pertama kali saya ke sana dan berupaya untuk mengembangkan Jemaat Sadasari. Dengan karena Allah Ta'ala melalui Rabtah, melalui pertabdigan begitu ya, Jemaat itu berkembang. Malah ada salah seorang member itu pernah menjadi dosen di Jamiah gitu ya, Pak Hajarudin. Waktu itu beliau masih kuliah. Ketika ada acara kegiatan pramuka, beliau itu salah satu murid terbaik di satu yayasan di luar Ahmadiyah, namanya Yayasan As-Salam gitu ya, Pondok Pesantren As-Salam. Satu waktu dia datang ke Sadasari dan memang tidak terlalu jauh rumahnya. Ngobrol, datang karena mungkin masih ada hubungan famili barangkali di situ.
dia menanyakan berbagai hal tentang Ahmadiyah. Malah dia sendiri sebelum mengenal Ahmadiyah pernah katanya dia membuat satu buku tentang anti Ahmadiyah lah begitu ya. Yang macam-macamnya pokoknya apa yang dia dengar dari luar itu yang dia ceritakan. Akhirnya setelah dialog, ngobrol dan lain sebagainya kasih buku-buku, maka berubahlah pandangan dia tentang Ahmadiyah dan tidak berapa lama kalau salah seminggu atau 2 minggu dia beat. Nah, semenjak dia beat itu dia aktif sekali dan kebetulan jurusannya jurusan bahasa Arab gitu ya. Setelah lulus kemudian Pak Arus Sabik membutuhkan tenaga pengajar guru bahasa Arab. Masih hangat sekali itu. Beliau akhirnya diterima sebagai guru bahasa Arab, itu pengembangan. Dan seluruh keluarganya masuk beat. Nah, ya sampai sekarang. Dan banyak dari kelompok Pak Hajarudin di kampung itu, kampung Cicadas itu melahirkan mubalik-mubalik. Di antaranya ada Pak Makmun, adik-adiknya, ada lagi Pak Muhaimin, adik-adiknya gitu ya. Keluarganya itu banyak yang menjadi mubalik. Nah, itu berkembangnya tahun 86 saya ke sana. Dan memang di Sadasar itu belum pernah ada mubalik yang menetap. Hanya jangkauan dari Manislor biasanya. Dan yang pertama kali menetap itu saya di sana. Ketika saya melakukan kunjungan keluar, ingin tahulah daerah Majalengka itu, tibalah saya di satu lembaga pendidikan di SMA di daerah Genteng ini. Saya mampir di situ, duduk sambil ngopi, lalu banyak anak-anak waktu istirahat di sekolah ke situ juga. Nah, sengaja memang saya bawa buku gitu ya. Ada beberapa buku yang saya taruh di samping saya dekat ngopi itu. Nah, lalu ada juga anak kepada yang tertarik gitu ya melihat cover itu kan buku tentang Isa dari perjalanan Isa Nabi Isa dari Palestina ke Kashmir ya. Pak, buku apa ini? Mau baca silakan ini ya. Dibaca sehingga banyak terjadi dialog dengan anak-anak SMA di situ. Rupanya saking asiknya mereka ngobrol dialog dengan kita itu ada ketika bel lonceng masuk, ruang hampir satu kelas itu kosong gitu ya. Lalu ditanya nih guru kemana ini anak-anak katanya. Begitu tadi ada salah seorang kawan itu Pak lagi di warung keliling ngobrol sama orang katanya. Nah, begitu dia lihat benar rupanya. Lalu dipanggil apa nih sumber masalah anak-anak nggak masuk sampai nggak dengar barangkali ya. Nah, tariklah saya ke sekolah, dipanggil saya ke sekolah. Diinterogasi, ditanyakan segala macam. Akhirnya ya mereka ya memang apa yang dibicarakan bukan hal yang enggak gitu ya. Karena ini pengalaman keagamaan bagi mereka dia. Karena ya hal yang jarang dan tidak pernah mereka dapati gitu ya, penjelasan kita tentang Nabi Isa dan lain-lainnya gitu. Lalu saya dibawalah buku-buku yang sudah mereka ada yang sebagian diambil tuh, yang gratis-gratis itu ke Koramil. Nah, di Koramil juga diinterogasi segala macam. Tapi memang Koramil ini kebetulan kenal dengan tokoh kita gitu ya di Cabang Sadasari. Ya sudah dia nggak mempermasalahkan. Dikira ini buku apa gitu ya. Nah, sudahlah, sekarang Bapak paling-paling melapor aja ke sono ke Kodim. Dibawalah saya ke Kodim. Ke Kodim. Jauh tuh jaraknya sekitar 30 kiloan tuh. Ke Kodim. Orang Kodim juga rupanya Kodimnya kenal juga dengan tokoh kita ya, orang Sadasari. Oh enggak masalah Pak, ini saya sudah tahu kok Ahmadiyah katanya. Karena orang-orang Sadasari dulu sering silaturahmi ke kami. Enggak masalah, bagus, teruskan saja katanya. Anda kalau sebagai petugas dari Ahmadiyah memberikan penjelasan Ahmadiyah biar orang tidak salah paham dan tidak mengerti ya. Enggak masalah lah yang penting. Yang penting kalimat syahadatnya masih sama ya Pak ya. Ya samalah Pak gitu ya. Nah dia menanggapi waktu itu sangat bagus. Dan akhirnya ada beberapa orang yang simpati kepada kita, baik waktu yang di Koramilnya, baik yang di sekolahannya, maupun yang di Kodimnya. Karena waktu dibawa ke Kodim tuh saya nunggu kan Kodimnya jangan istirahat dia. Sekitar jam 1-an lah dia bangun sampai asar baru bangun dia baru selesai. Dan selama di lingkungan Kodim itu kan banyak anak-anak buahnya itu ngobrol tuh banyak tanya jawab berkenaan dengan Ahmadiyah. Sebab selama ini katanya Pak
saya baru dengar Ahmadi itu, kalau yang saya dengar mah begini begitu katanya. Yang sebenarnya bagaimana Pak? Kan mereka banyak yang simpati akhirnya. Dan oleh karena itu akhirnya nambah kepada kami kawan baru, jembatan baru untuk menyampaikan tabligh pada itu. Waktu itu masih sangat bagus sekali dia. Kondisinya di tengah-tengah masyarakat Sadasari kondusif lah, karena memang kita dengan masyarakat itu nyatu ya. Begitu sekali kita datang, alhamdulillah ya, karena di awal tadi dengan Fajar supaya keluarganya, ibu bapaknya, kakaknya semuanya itu masuk semuanya dalam Jemaat Ahmadiyah menjadi kelompok atau mungkin juga ranting ya dari Sadasari, sehingga dari situ sampai sekarang tuh banyak melahirkan mubalik yang bagus. Setelah saya kurang lebih 4 tahun 9 bulan di Sadasari, saya dimutasi ke Cirebon. Ya jaraknya nggak terlalu jauh tuh, cuman ya kurang lebih 60 atau 50 kiloan ya dari Majalengka. Nah, di Cirebon itu kira sudah baru berjalan 1 tahun, ada undangan rapat di Bandung, rapat tabligh, biang tabligh waktu. Nah, di tengah-tengah perbincangan tentang masalah pertabligan, kalau tidak salah Pak Ahmad Supardi dia, beliau pernah bicara, ada katanya di dekat markas satu kabupaten yang belum ada jemaatnya. Kalau di cabang Subang sudah ada. Kemudian yang dekat-dekat Jakarta, pokoknya sekitar masih Jawa Barat nih, sudah ada. Tapi ada, Cirebon sudah ada, terus ke Tegal sudah ada, terus sana. Ada antara Cirebon dan Subang tuh. Apa itu? Cabang Indramayu. Nah, Indramayu, Kabupaten Indramayu. Itu kan nggak terlalu jauh itu kan dengan pusat yang Garut. Itu anggotanya sudah banyak, anggota tuh. Ada gitu ya tersiar orang kerja di situ ya, kerja di Indramayu. Nah, siapa yang tugas yang dekat dengan Indramayu? Kebetulan saya waktu itu tugas di Cirebon. Nah, ya itulah dari sejak itu sudah saya dikasih tantangan untuk bisa membuat cabang gitu ya. Ya itu banyak berdoa ya. Yang paling banyak itu kita baca salawat Nabi gitu ya. Salawat Nabi sama istighfar gitu ya. Tahajud. Kira-kira sudah kurang lebih 1 bulan tuh datang berita. Berita ke Cirebon yang dibawa oleh Pak Yunus, Ahmad Yunus, siapa nama lengkapnya itu. Dia dai Jakarta. Dia datang ngasih kabar, Bang Walik gitu ya. Nih di Indramayu nih sudah ada mubain baru, anggota baru, ya kurang lebih 40 orang berapa katanya tuh. Tapi kebanyakan ibu-ibu katanya. Oh gitu ya. Mohonlah ditengok ya, asal dikasih tahu alamatnya aja katanya. Kita cek, betul datang. Itu Ibu Juwariah. Dia itu kepala yayasan yatim piatu di situ. Daerahnya nama kampungnya Juntinyuat. Kita datang, kita bina, bagus. Kita kadang kita memberikan bantuan juga pada mereka. Nah, cuman untuk pengembangan selanjutnya kita tidak mungkin berkutat di situ aja itu. Di Junti aja dia. Kita kelihatannya udah kehabisan, kayak nggak ada tempat lain apa gitu ya. Nah, jemaat itu. Nah, akhirnya ada anaknya namanya Pak Yusuf, almarhum sudah. Nah, kalau gitu Pak, kita kembangkan ke sana ya Pak, ke Indramayu tuh. Ke daerah Terisi gitu ya. Nah, ada satu desa, dia punya kawan namanya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini suka dipanggilnya Patalo. Dia ini pokoknya bergajul lah gitu ya. Dia pernah ngaji, hanya punya hafalan Al-Fatihah dengan surah Kulhu. Itu aja tok, setelah itu dilarang jangan sholat. Jangan ngaji lagi. Nanti kalau udah datang Imam Mahdi katanya. Kalau sudah datang Imam Mahdi, boleh. Nah, lanjutin lagi katanya. Nah, jadi karena belum dengar ada berita Imam Mahdi sudah datang. Itulah ketika kita sampai ke sana itu cerita tentang Ikhya Imam Mahdi, ingat dia.
ingat dari pesan bapaknya gitu ya. Bapaknya juga waktu meninggal tuh biasanya kan dibacain tahlil kan dia kalau orang kayak dia. Dia mah enggak ditanggapi ini kuda renggong. Ya. Tetabuhan yang nyanyian yang itu pokoknya begitu katanya. Nah, cuman itu tadi rupanya ketika berbicara tentang Imam Mahdi, dia teringat pesan orang tuanya. Nanti boleh lanjutkan sholat kalau sudah Imam Mahdi sudah datang, sudah sampai ke kita. Nah begitu kita sampai ke itu, ingat dia. Wah, akhirnya selama tiap hari itu kita pulang pergi dia ke rumah dia, seminggu kemudian dia beat. Nah ketika dia beat itu selanjutnya bagaimana Pak nih kalau saya sudah beat? Nah, kita sampaikan kan. Kita sampaikan, jangan hanya Bapak aja sendiri atau keluarga yang beat. Ajak kawan-kawan, teman-teman. Nah, oke lah Pak, siap dia. Pun bagaimana caranya Pak ya? Sebab kalau saya ngumpulin orang di sini kan waktu itu mau menjelang pemilihan umum. Tidak boleh ada kumpul-kumpul gitu ya, orang kumpul-kumpul. Apalagi mau hari haknya itu. Ya sudahlah kalau takut kondisi orang kumpul dicurigai gitu ya. Bawa ke Cirebon itu ya, ajak main kemana gitu ya dibilang dia istilahnya. Nah, dia punya taktik caranya itu diajak ke Gunung Jati. Orang sono kan pada itu penggemar Wali Songo, Syarif Hidayatullah dia. Kalau diajak main ke Gunung Jati mau banget tuh, apalagi kalau Jumatnya Jumat Kliwon. Mau pasar itu Gunung Jati itu. Nah, dibawalah dia tuh satu bis pertama. Bis kecil dia semacam metro. Itu 30 orang datang sampaikan. Tapi karena di sana kan kebanyakan Jawa totok gitu ya, orang tua banyak ya. Nah, kita carilah anggota yang pandai berbahasa Indramayu sama dengan Cirebon lah. Tapi juga memiliki basic keagamaan itu ya. Nah, di sana ada 2 orang. Satu namanya Pak Mansur Gunut. Dia main baru waktu itu. Dia orang LDI, Jamaah Tabligh, udah kemana-mana tuh, mentok ke Ahmadiyah gitu ya. Semangat tablignya. Lalu ada lagi orang Ciledug, ayahnya Pak Sutrisna gitu ya. Nah, dia punya dasar agama yang cukup bagus, baik, ke Ahmadiyahan. Dia yang menyampaikan itu tabligh. Malam juga pada beat, 30 orang. Nah, pulanglah setelah beat nginep ya. Nah, lalu, Pak bagaimana lagi nih selanjutnya? Ya kalau masih ada bawa. Minggu kemudian bawa 2 bis. Oh begitu lagi dia, beat semuanya itu. Lalu bagaimana Pak? Itu saya kalau selama masih ada mah gitu ya. 3 bis sampai 5 bis dia. Beat lama-lama kewalahan juga kita ngasih makan dia, menjamunya. Ah udah, akhirnya kita lempar ke Manislor. Di Manislor begitu. Berapa bis itu datang. Lalu kisah dasar juga dibagi-bagi biar ada pembinaan kalau yang bina kita semuanya. Sehingga pada akhirnya kurang lebih itu 1.500-an lah itu. Lalu sebelum untuk menampung mereka ini kan kita belum punya cabang tuh. Maka kebetulan ada anggota-anggota yang memang tinggal di situ walaupun mereka kerja gitu ya. Kita jadikan sebagai tempat gitu ya. Tempat wadah lah gitu ya. Cabang masuknya ini jangan kalau ke Cirebon kan kejauhan. Nah, setelah banyak begitu, kebetulan dah kita bentuklah cabang itu. Cabang Indramayu pertama kali itu ada Faid Fan, ada Pak Muzafar, banyak itu orang-orang yang bekerja di Pertamina di Balongan tuh. Nah, jadilah cabang. Nah, akhirnya berkat cabang itu mereka di bawah naungan cabang dan binaan. Nah, alhamdulillah berkat doa tadi ada satu tantangan juga yang disampaikan dan kita kan tidak lari kemana-mana mendapat tantangan semacam itu ya hanya kepada Allah Ta'ala gitu ya. Doa itu terkabul alhamdulillah. Ya, pengalaman waktu masih di Indramayu. Memang nampaknya di Indramayu itu kan dikenal daerahnya daerah hitam lah itu ya. Kalau waktu kita audiens dengan bupatinya, waktu itu Pak Mustafa, aku bilang Betawi, Ahmadiyah makin bagus katanya jadi aset. Sebab kami ini katanya di samping ekspor non migas, ada ekspor yang lainnya katanya. Kan terkenal tuh wanita-wanitanya katanya. Bagus sudah, mohonlah dibina dengan baik gitu ya. Rupanya
ini kan ada semacam angin segar dari satu sisi ya. Pada satu waktu kemajuan jemaat Mubain baru banyak di Indramayu itu tercium oleh Ahmad Haryadi karena ada yang nyampein tuh orang Indramayu. Ada juga yang antinya tuh ya. Disampaikan si Ahmad Haryadi bagaimana caranya supaya Ahmadiyah dibendung tuh katanya. Katanya sudah ribuan orang masuk ke Ahmadiyah. Datanglah dia. Nah, datang dia terutama dulu yang banyak tuh daerah Loyang dia. Nah, dia datang situ dengan alasan ada undangan syukuran Golkar menang gitu ya. Ini apa yang akan dilakukan Ahmad Haryadi ini pasti nih. Dia lakukan isu-isu yang supaya orang-orang yang sudah masuk itu supaya keluar. Karena di sini juga ulama-ulama juga banyak yang beat, ada yang beat, ulama tokoh masyarakat banyak yang beat itu, guru-guru ada puluhan berapa puluh itu guru-guru juga banyak yang beat dia. Bagaimana supaya mereka ini dikeluarkan kembali ke dia. Nah, jadi kebetulan kepala desa di mana saya tinggal itu saya dan beberapa anggota itu menjadi tim suksesnya gitu waktu itu. Melalui dia itu kita minta bantuan nih, tolong ditangani Ahmad Haryadi. Dia mau ngaco di sini Pak, dia bilang gitu ya. Ahmad Haryadi mau ngacoin di sini. Nah, begitu dia sampai diterima dengan baik, ngobrol lah dia. Ini anggota kita itu langsung ngajak bicaranya pakai bahasa Arab ke Ahmad Haryadi. Karena biasanya orang-orang Gontrol sama alumni Gontrol itu biasanya kan kalau ketemu itu suka langsung karena kangen dan lain sebagainya itu langsung ngomong pakai bahasa Arab, tapi Ahmad Haryadi diam aja dia. Diam aja dia. Danya, emang Anda keluaran dari mana katanya? Gitu ya. Nah, saya bukan dari Gontor, itu kata orang Ahmadiyah aja katanya. Kan ada saya 8 Pak, kalau setiap perkenalan selalu ngomong koran Gontor. Dia. Padahal pesannya di daerah sana, daerah dekat Remang-Remang katanya. Remang-Remang dia. Nah, sudah akhirnya itu bisa ditangani. Akhirnya dia mental, nggak bisa mempengaruhi masyarakat. Karena kita di backup tadi itu, di backup oleh kelurahan, apar kelurahan dan beberapa simpatisan kita, ya boleh dikatakan ulama dari kawan kita tadi itu. Mereka simpati gitu ya. Nah, jadi tantangan yang terberat itu dia bukan datang sekali, bisa 3 kali dia datang itu. Bagaimana caranya supaya ini berhasil gitu ya. Nah, dia datang ke kejaksaan. Kebetulan kejaksaannya orang kenalan Pak Irfan ya. Pak Irfan itu anak putra dari Bapak Raja Batuah ya. Syafi'i Raja Batuah. Kebetulan semua orang Padang. Kejaksaan dia, Ahmad dia datang ke situ, bukan urusan kamu masalah Ahmad ya, itu urusan saya katanya. Mental dia pergi lagi. Begitu selalu hampir tiap tahun dia datang. Nah, ini kan jadi apa ya? Dia itu jadi apa namanya? Jadi penghalang kita itu. Nah, jadi orang yang sudah simpati menjadi benci dia. Nah, lalu dengan tadi kalau memang tokoh-tokoh masyarakatnya sudah kita dekati, sudah simpati, dialah yang bisa menangani dan membantu kita. Dan memang di Indramayu ini termasuk daerah yang kondusif, walaupun ada kejadian ramai di Cikesik gitu ya, dia tidak terpengaruh gitu ya. Karena umumnya ulama-ulama di sana juga tidak terlalu lah, tidak berlebihan. Karena mereka punya menyadari sih ya. Nah, karena apa yang dibawa oleh Ahmadiyah sebenarnya itu adalah Islam ya. Tidak ada sedikit pun yang menyimpang katanya. Mereka sudah mempelajari Ahmadiyah. Tentu untuk kesuksesan kita dalam bertugas di lapangan, kita harus memegang prinsip. Saya memegang prinsip di mana saja saya ditugaskan, maka tempat itu adalah tempat yang terbaik buat saya. Jadi di mana saja saya ditempatkan, maka tempat itu adalah tempat yang terbaik buat saya. Sehingga kalau kita sudah berpegang prinsip seperti itu, maka tidak ada istilah keluh kesah kita. Anggotanya gini lah, jauh dari sini di pasar, macam-macam gitu ya. Segala kesulitan, kekurangan pada kita tuh kita lapang dada. Karena kita sudah menganggap ini tempat yang terbagus buat kita. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah Ta'ala kita tidak akan banyak mengeluh. Karena kurang ini, kurang itu, dan kurang apa saja.
Ya kalau kita mau ngeluh mah hanya kepada Allah Ta'ala. Itu saja prinsip kita. Sehingga dengan dengan sikap seperti itu insya Allah Ta'ala kita akan kuat, kita akan tidak mudah menyerah gitu ya. Ada tantangan karena tadi ini tempat yang terbaik buat saya. Mudah-mudahan mubalik kita yang baru atau mau masuk jamiah, yang pertama adalah prinsip itaat. Itu yang paling utama sekali karena dalam itaat banyak berkat. Jadi kalau sudah melanggar aturan disiplin yang ada, jadi artinya dia kan sudah menyimpang dari itaat. Jadi orang itu itaat yang paling utama. Jadi insya Allah Ta'ala dengan itaat itu kita akan selamat.